Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar materi tentang konsep dasar aritmatika. Kelompok 1 yang terdiri dari Amirah Sri Murlia Alamsyah, Esta Prabawati, dan Reza Ananda. Konsep dasar aritmatika. Yang pertama, berbagai himpunan bilangan dan sifatnya. Yang kedua, definisi penjumlahan pada bilangan asli. Yang ketiga, definisi pengurangan pada bilangan asli. Yang keempat, definisi dan arti perkalian melalui contoh. Dan yang terakhir, menjelaskan arti perpangkatan melalui contoh. Yang pertama, himpunan bilangan dan sifatnya. Definisi himpunan. Himpunan diartikan sebagai kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Contoh himpunan. Yang pertama, himpunan nama hewan berkaki 4. Yang kedua, kumpulan bilangan bulat antara 3 dan 8. Yang ketiga, kumpulan nama mahasiswa PGSD. Contoh kumpulan yang bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan bunga-bunga yang indah. Yang kedua, kumpulan lukisan yang indah. Dan yang ketiga, kumpulan nama-nama mahasiswa PGSD yang cantik. Macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bagian. Yang ketiga, himpunan semesta. Yang keempat, himpunan terhingga. Yang kelima, himpunan tak terhingga. Yang keenam, himpunan terbilang. Yang ketujuh, himpunan tak terbilang. Dan yang terakhir, himpunan terbatas. Berikut penjelasannya. Yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong dinyatakan apabila himpunan H dikatakan himpunan kosong jika NH sama dengan 0. Jadi NH sama dengan 0. Dan notasinya yaitu seperti ini simbolnya. Bisa seperti ini ataupun seperti ini. Jadi contohnya himpunan bilangan prima genap antara 10 sampai 20. Himpunan bilangan prima genap ini yang kita garis bawahi. Di mana-mana seperti yang kita ketahui bahwa himpunan prima itu ganjil, tidak ada yang genap. Tapi di sini prima genap, sehingga di sini contoh ini merupakan himpunan kosong karena tidak ada himpunan bilangan prima genap antara 10 sampai 20. Nih. Selanjutnya nomor 2 yaitu himpunan bagian. Himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A juga menjadi anggota B. Contohnya, himpunan P sama dengan 1, 2, 3. Himpunan Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. S, kita kasih nokta. Ini adalah himpunan Q. Dan di dalam himpunan Q terdapat himpunan lagi, yaitu himpunan P. Himpunan P kita beri nokta. 1, 2, 3. Dan di dalam himpunan Q 4 dan 5. Ini yang dinamakan dengan himpunan bagian. Jadi, maka P merupakan bagian dari Q. Itulah yang dinamakan dengan himpunan bagian. Yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Contohnya himpunan semesta dari P 1, 2, 3, 4, 5 adalah yang pertama yaitu himpunan semestanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa? Karena himpunan P ini, angka-angka pada himpunan P ini termuat pada himpunan semesta 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka dari itu, ini merupakan himpunan semesta. Lalu yang selanjutnya, himpunan X, di mana X bilangan asli. Seperti yang kita ketahui bahwa bilangan asli itu dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa X di mana X bilangan asli ini merupakan himpunan semesta dari P. Yang selanjutnya yaitu himpunan bilangan cacah kurang dari 20. Himpunan bilangan cacah itu kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 20. Ini menandakan anggota-anggota pada himpunan P ini terdapat pada himpunan semesta, yaitu himpunan bilangan cacah kurang dari 20.
Itu himpunan terhingga dan tak terhingga. Contohnya di sini apabila himpunan nama-nama hari dalam seminggu ini. Sudah jelas kan nama-nama hari dalam seminggu itu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ini merupakan himpunan terhingga karena jelas nama-nama hari itu hanya ada 7, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ini jelas merupakan terhingga, himpunan terhingga. Lalu himpunan N yaitu 7, 8, 9, 10 sampai dengan 2015. Angka 2015-nya ini yang menandakan bahwa himpunan ini merupakan himpunan terhingga. Karena sudah jelas di situ sampai dengan 2015, artinya terhingga. Kita tahu sampai berapa himpunan tersebut. Lalu yang selanjutnya himpunan tak terhingga. Contohnya di sini ada himpunan F yaitu 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan seterusnya di sini kita tidak tahu sampai berapa. Jadi itu tandanya bahwa himpunan ini merupakan himpunan yang tidak terhingga. Jadi himpunan ini merupakan himpunan yang tidak terhingga karena kita tidak tahu himpunan ini sampai kepada himpunan berapa. Yaitu himpunan terbilang dan tak terbilang. Yang pertama himpunan terbilang kata kuncinya yaitu dapat ditunjukkan satu persatu. Satu persatu ini adalah kata kunci dari himpunan terbilang. Contohnya pada himpunan P ada RSTUVW. Di sini dapat ditunjukkan satu persatu artinya. Jadi himpunan P ini merupakan himpunan terbilang karena dapat ditunjukkan satu persatu yaitu RSTUVW yang di dalamnya merupakan anggota dari himpunan P. Lalu yang selanjutnya himpunan tak terbilang, kata kuncinya di sini adalah tidak dapat ditunjukkan satu persatu. Contohnya yaitu pada himpunan D ini X di mana X kurang dari sama dengan 0, kurang dari 7, X bilangan rasional. Yang dinamakan bilangan rasional di sini adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi bisa saja di sini yang disebutkan 1/2, 1/3, 4/5 dan yang lain-lain. Itu tandanya pada himpunan D ini tidak terbilang karena tidak dapat ditunjukkan satu persatu. Yaitu himpunan terbatas. Himpunan terbatas di sini kata kuncinya mempunyai batas kanan dan batas kiri. Contohnya pada himpunan K terdapat angka 4, ini merupakan batas kiri, dan angka 6 merupakan batas kanan. Sehingga himpunan K ini merupakan himpunan terbatas. Oke, selanjutnya yaitu sifat-sifat operasi himpunan bilangan. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tertutup. Setiap A dan B bilangan bulat selalu ada bilangan bulat C, sehingga A plus B sama dengan C. Jadi, hasil penjumlahan dua bilangan bulat selalu merupakan bilangan bulat. Yang dimana di dalam sifat penjumlahan bilangan bulat tertutup terdapat dua bilangan bulat yang dapat dijumlahkan. Selanjutnya, contoh dari sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat tertutup yaitu 3 tambah 8 sama dengan 11, 0 tambah 3 sama dengan 3, dan yang terakhir 2 tambah 5 sama dengan 7. Selanjutnya yaitu sifat penjumlahan bilangan bulat komutatif atau pertukaran. Jadi, A plus B sama dengan B plus A, yang dimana untuk setiap A dan B bilangan bulat, dapat kita simpulkan bahwa jika dua bilangan bulat dijumlahkan, maka urutan letak suku-suku penjumlahan tidak mempengaruhi hasil penjumlahan tersebut. Contoh dari sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat komutatif adalah 2 plus 3 sama dengan 3 plus 2, yang dimana jika 2 plus 3 ditukar posisi menjadi 3 plus 2 akan menjumlahkan hasil yang sama yaitu 5. Negatif 6 ditambah 2 sama dengan 2 tambah dalam kurung negatif 6. Di sini kita dapat lihat bahwa negatif 6 jika ditukarkan posisi dengan 2, maka hasil yang dijumlahkan akan tetap sama. Selanjutnya yaitu sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat asosiatif atau pengelompokan. Jika A, B, dan C bilangan bulat, maka dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Jadi, dalam menjumlahkan bilangan-bilangan bulat, suku mana saja yang dijumlahkan lebih dahulu tidak akan mempengaruhi hasil penjumlahan itu. Contohnya yaitu dalam kurung 4 plus 7 plus 2 sama dengan 4 plus dalam kurung 7 plus 2. Jika
kelompok penjumlahan kita tukar menjadi yang tadinya 4 plus 7 ditukar menjadi 7 plus 2, maka hasilnya akan tetap sama. Contoh lainnya yaitu dalam kurung 2 plus 3 plus 5 sama dengan 2 plus dalam kurung 3 plus 5. Jadi, jika suku kelompok ditukar posisinya, itu tidak akan mempengaruhi hasil dari penjumlahan. Selanjutnya yaitu unsur identitas penjumlahan dan perkalian. Jadi, ada bilangan bulat 0 yang bersifat A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Dan yang selanjutnya, A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan A. Yang dimana pada himpunan bilangan bulat terdapat bilangan 0 dan setiap bilangan bulat yang ditambahkan atau dikalikan dengan 0 menghasilkan bilangan yang sama dengan bilangan itu sendiri. Di sini saya mempunyai contoh yaitu 2 plus 0 sama dengan 2 dan 3 plus 0 sama dengan 3. Mengapa demikian? Karena pada unsur identitas, jika bilangan dijumlahkan dengan 0, maka menghasilkan bilangan yang sama dengan bilangan itu sendiri. Selanjutnya yaitu unsur inverse penjumlahan. Setiap A bilangan bulat, selalu ada bilangan bulat B, sehingga A plus B sama dengan B plus A sama dengan 0. Dapat dikatakan bahwa B adalah inverse penjumlahan atau lawan dari bilangan A. Biasanya, lawan dari A dilambangkan dengan negatif A, sehingga A plus negatif A sama dengan negatif A plus A sama dengan 0. Di sini saya mempunyai contoh yaitu 5 plus dalam kurung negatif 5 sama dengan 0. Dan yang selanjutnya yaitu 6 plus dalam kurung negatif 6 sama dengan 0. Yang dimana jika dijumlahkan dengan inverse atau lawannya, maka hasil yang dihasilkan yaitu 0. Selanjutnya teman-teman yaitu menuliskan definisi penjumlahan pada bilangan asli. Bilangan asli berkaitan dengan hasil membilang, urutan, dan ranking, yang dimana bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Dan setelah itu yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah berkaitan dengan banyaknya anggota suatu himpunan, yang dimana bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Definisi penjumlahan. Apa arti A plus B? Jadi, jika A dan B adalah dua himpunan bilangan asli, banyaknya anggota A adalah N dalam kurung A sama dengan A. Dan banyaknya anggota B adalah N dalam kurung B sama dengan B. Maka dapat disimpulkan bahwa A plus B sama dengan C. Berarti banyaknya anggota gabungan antara A gabungan B atau C sama dengan N dalam kurung A gabungan B. Pada bilangan asli, operasi penjumlahan bersifat tertutup. Artinya, hasil penjumlahan dua bilangan asli selalu merupakan bilangan asli. Di sini terdapat contoh yaitu 5 plus 2 sama dengan 7, 6 plus 3 sama dengan 9, dan 4 plus 7 sama dengan 11. Dapat disimpulkan bahwa 7, 9, dan 11 merupakan bilangan asli. Definisi pengurangan pada bilangan asli. Bilangan asli merupakan bilangan yang dimulai dari angka 1 dan bertambah 1. Contoh bilangan asli adalah 1 tambah 1 sampai dengan 9 dan seterusnya. A dikurang B adalah suatu bilangan X yang memenuhi B tambah X sama dengan A.
Contoh soal 7 dikurang 5 adalah suatu bilangan yang memenuhi 5 tambah X sama dengan 7, yaitu bilangan 2. Maka 7 dikurang 5 sama dengan 2. Definisi dan arti perkalian melalui contoh. Perkalian adalah operasi matematika perskalaan satu bilangan dengan bilangan lain. Ada arti A kali B. 3 dikali 4 sama dengan, bisa dihitung 4 ditambah sebanyak 3 kali sama dengan 12, atau 3 dikali 4 sama dengan 3 ditambah sebanyak 4 kali sama dengan 12. Maka dapat dihitung dengan menjumlahkan 3 salinan dari 4 bersamaan. Yang terakhir ada arti perpangkatan melalui contoh. Perpangkatan bilangan adalah perkalian berulang atau berganda dengan faktor-faktor bilangan yang sama. Contoh A kali titik-titik kali A sama dengan A pangkat N. A adalah merupakan bilangan dasar dan N merupakan pangkat. Contoh 2 pangkat 3 dibaca 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 8. Artinya bisa kita hitung dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 dan 4 dikali 2 sama dengan 8.